Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan kami dari Electromedic Solution. Saya Hanafi. Alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan tamu kawan lama saya, Bapak Adi Prihasto ya, Iya Pak. yang saat ini menjabat sebagai Ketua Alfakes ya. Iya. Hari ini kita akan bincang-bincang Pak terkait dengan masalah pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. Iya. Jadi topiknya masih tetap tentang pengujian dan kalibrasi. Pak Adi ini sebagai Ketua Alfakes mungkin tepat sekali ya kalau kami mengundang Bapak untuk bicara lebih jauh tentang pengujian dan kalibrasi. Mungkin biar lebih jelasnya Bapak bisa jelaskan Pak apa itu Alfakes ya, kemudian juga tentang kiprah Bapak selama ini. Silakan Pak Adi. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Adi Prihasto. Kebetulan saya ditunjuk sebagai Ketua Umum Alfakes, Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian Kalibrasi, ditambah lagi Pak, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas kesehatan Indonesia. Jadi kami adalah satu-satunya asosiasi di bidang pengujian kalibrasi khusus alat kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, Alfakes ini memang sebetulnya dibentuk untuk menjadi wadah bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengujian kalibrasi alat kesehatan. Kemudian kami juga diharapkan juga menjalin kegiatan yang erat antar organisasi. Jadi yang lain mungkin ada organisasi sebagai Gakeslab, Aspaki. Kemudian juga kami juga berupaya sebagai mitra bagi pengusaha anggota Aspaki, Gakeslab, serta instansi pemerintah dan swasta. Dan kemudian kami juga menjalankan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan anggota dan meningkatkan mutu serta pengembangan di bidang teknologi, di bidang pengujian dan kalibrasi serta pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan. Kira-kira itu Pak lingkupnya. Jadi ruang lingkupnya di bidang pengujian kalibrasi. Iya Pak. Kemudian juga pemeliharaan ya Pak. Pemeliharaan itu Pak. Oke. Sebagai tindak lanjut dari Permenkes 15 2023 ya. Pak, kalau kita lihat dari apa yang tadi Bapak sampaikan ya. Iya. Jadi sebetulnya peran Alfakes ini cukup ini Pak ya, cukup strategis ya. Iya betul Pak. Kalau di bidang kesehatan karena Iya. Bapak lah sebagai wadah untuk melakukan pembinaan mungkin ya, ataupun mungkin memfasilitasi betul Pak. teman-teman yang melakukan jasa, memberikan jasa pengujian dan kalibrasi, Iya. kemudian juga pemeliharaan kesehatan ya Pak ya. Iya. Nah, sekarang kira-kira lagi ngapain nih Pak? Apa yang lagi dikerjain Pak? Ya kami sebetulnya sudah menyusun program Pak terkait dengan pertama kita ingin meningkatkan kompetensi anggota kami. Jadi terutama sekali supaya kami inginkan menjadi rujukan bagi tersedianya layanan pengujian kalibrasi alat kesehatan yang ada di Indonesia. Tentu yang bermutu, berkualitas dan terpercaya. Jadi kami ingin bahwa setiap anggota ini memiliki kompetensi dalam pelaksanaan pengujian dan kalibrasi. Karena sebetulnya kita sudah memiliki metode kerja ya untuk kalibrasi, pengujian dan kalibrasi. Cuma memang mungkin dari masing-masing personel kan bagaimana mereka bisa melaksanakan metode itu kan berbeda-beda pemahamannya. Nah ini kami ingin supaya kita ada seragam. Karena begini Pak, ada beberapa case yang terjadi di lapangan. Jadi vaskes ini mungkin dikalibrasi oleh perusahaan A itu ternyata mereka tidak layak. Biasanya vaskes itu kalau memang dia tidak layak tuh, wah kok alat yang sudah saya ini kok nggak layak. Akhirnya mereka mencari pembanding tuh, panggil yang lain. Nah ternyata setelah dikalibrasi oleh yang lain, ternyata jadi layak. Oh bisa begitu ya? Iya Pak, makanya apakah titik ukurnya atau cara pengukurannya. Nah ini kami ingin supaya ada keseragaman. Sehingga apapun pilihan vaskes memilih lembaga kalibrasi yang swasta anggota kami, mereka tuh punya rasa percaya diri, sama nih kualitasnya. Itu yang ingin ada keseragaman seperti itu Pak. Nah kemudian juga kami juga ingin supaya setiap anggota tuh menjaga mutu dan layanannya yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti ada keluhan dari pelanggan, katakanlah pasien, kok saya di tensi tiba-tiba tinggi nih. Perasaan selama ini kan nggak tinggi tensinya.
Nah itu juga saya ingin supaya mereka bisa mempertanggungjawab hasil dari yang sudah dikalibrasi itu. Wah ini menarik nih Pak. Tadi Bapak sampaikan ya, ada satu alat gitu ya, Iya Pak. yang dikalibrasi oleh satu perusahaan A itu menyatakan tidak laik ya. Iya. Kemudian dilakukan pengukuran, ternyata itu menjadi laik. Ini kan menjadi sesuatu yang apa ya? Menurut saya sih Harusnya nggak terjadi Pak. yang sudah terjadi Pak. Ya, tadinya sama. Iya iya, karena gini loh, setahu saya kan kalau melakukan uji kalibrasi itu kan mereka menggunakan metode kerja. Iya. Nah, kemudian juga kompetensi SDM-nya Iya. harusnya juga sudah memenuhi apa ya kompetensi ya. Iya. Kemudian peralatannya juga ya. Nah kalau bisa terjadi hal seperti itu ada hal yang mungkin perlu diteliti lebih lanjut ya Pak. Artinya apakah memang perusahaan tadi yang memberikan label tidak laik maupun laik itu sudah sesuai dengan ketentuan atau belum ya? Maksudnya mungkin itu perlu Pak segera apa ya? Kalau menurut saya sih ya harus segera dibereskan itu karena berbahaya sekali ya kalau memang nanti suatu alat yang misalnya memang tidak layak gitu ya, tidak laik, kemudian dinyatakan laik, waduh sangat berbahaya sekali itu Pak. Iya betul Pak. Jadi Pak ini salah satu contoh aja. Ada alat misalnya kan di rumah sakit ini vaporizer. Vaporizer ini kan biasanya kan mounting di mesin anestesi. Nah vaporizer ini untuk supaya dia berfungsi, dia kan harus ada fresh gas. Jadi kalau di mesin anestesi itu ada driving gas namanya Pak, ada fresh gas. Nah fresh gasnya itu biasanya kan campuran antara oksigen dengan N2O pada saat operasi. Nah kalau alat baru vaporizer itu memang dia pakai low flow Pak. Low flow itu dengan 0,2 liter atau 200 cc atau 200 ml itu sudah bisa menguap dia. Itu alat yang baru. Tapi kalau alat itu lama dia harus ditambah Pak fresh gasnya. Bisa jadi ini asumsi saya ya Pak. Bisa jadi mereka hanya tidak bermain di sini Pak. Ini kan butuh skill dan pengalaman. Karena yang kita ukur ini kan alat kesehatan yang berfungsi yang dipakai di beberapa pasien. Kalau memang mereka tidak memiliki sense seperti itu, nah itu biasanya hasilnya karena itu juga pernah saya alami loh pas dulu saya pernah terjun di lapangan gitu Pak. Ada juga pernah Pak, saya pernah ukur di satu rumah sakit. Ini kan nggak masuk Pak. Kok hasilnya kok kurang bagus. Ternyata fresh gasnya ini itu konsentrasi oksigennya tidak sampai yang ideal Pak. Dia tidak sampai di atas 96%. Hanya 40% Pak. Makanya jalan-jalan diukur tuh error tuh nggak masuk. Nah akhirnya kita ganti tuh fresh gasnya. Nah itu salah satu pengalaman saya kira-kira yang mengakibatkan kenapa terjadi seperti itu, salah satunya sih Pak. Mungkin banyak faktor lain juga. Ya memang kalau menurut saya sih itu harus apa ya, harus ada pedoman yang memang harus dipatuhi ya. Betul. Kan kalau dia sudah terakreditasi gitu ya, mestinya kan hal-hal seperti itu tidak terjadi mestinya ya. Karena kan ada apa ya, apa sih panduan yang harus juga dipatuhi ya. Karena pada saat kan itu memberikan sertifikat akreditasi, pasti kan sudah melalui penilaian ya, asesmen yang ketat itu biasanya Pak. Nah itu kalau seperti itu saya pikir mungkin nanti perlu ada pengawasan lebih intens Pak ya. Terus sekarang siapa yang ngawasi itu Pak kalau hal seperti itu terjadi ya? Nah ini Pak memang kan menjadi PR kita bersama. Saya beberapa kali memang pada saat pertemuan dengan stakeholder ya, dengan pemerintah dalam ini kami juga ingin ada satu pengawasan karena dulu kan zamannya saya sering ke Kemenkes kan memang belum ada personil yang betul-betul orang-orang yang memang di situ gitu loh Pak, bertugas seperti itu kan, karena memang mungkin SDM-nya masih kurang ya. Ini sebetulnya kan bisa saja kalau menurut saya sih ada diambil dari anggota kami misalnya yang memang bergerak di pengujian kalibrasi, kemudian juga didampingi juga dengan yang dari plat merah ya, yang dari pemerintah. Kan kalibrasi, iya kan pengujian kalibrasi kan ada plat merahnya, ada swastanya. Nah ini kita pengen kolaborasi karena biar bagaimanapun supaya tujuan kita agar alat ini berkualitas, bermutu,
dan bisa dipertanggungjawabkan ini betul-betul terjaga mutu dan Iya, kualitas. iya, iya, iya. Karena itu kan syarat persyaratan dari undang-undang seperti itu kan Iya. peraturan. Iya, iya, karena kan di Undang-Undang 17 itu kan dijelaskan bahwa alat kesehatan itu harus bermutu, ya, Iya, Pak. kemudian bermanfaat, Perlu aman, sama. artinya kan. Iya betul Pak. Nah, beban ini yang tugas ini kan dilakukan oleh institusi penguji tuh yang bisa menjamin Iya, bahwa betul. alat itu memang betul-betul aman ya Iya. dan bermutu. Jadi sebagai lembaga penjamin kesesuaian gitu ya, Iya. saya pikir peran Apakes ya dalam hal ini sebagai wadah Iya. para institusi penguji ya itu Iya, betul. saya pikir sudah harus lebih ditingkatkan karena kalau misalnya persoalan-persoalan ini tidak segera dituntaskan nanti kepercayaan masyarakat terhadap layanan ya jasa institusi penguji ini mungkin bisa menjadi kurang baik intinya Iya, ya. betul. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang tapi mungkin itu tadi terkait dengan masalah mutu layanan ya. Iya. Nah, mungkin juga ada anggota Bapak yang juga mungkin sudah juga menerapkan masalah mutu tadi menjadi sesuatu yang diperhatikan ya. Tapi kalau masih ada yang juga belum aware terhadap kualitas pelayanan barangkali bisa ditingkatkan kembali pembinaannya Pak ya. Iya betul Pak. Makanya kami kan juga kan kami ada ini Pak dewan etik ya. Kami juga sudah membuat kode etik. Ini di kode etik ini diharapkan bisa dipatuhi oleh anggota kami. Seperti misalnya pelaksanaan kalibrasi itu maksimal per teknisi itu 10 alat. Supaya kayak tadi nih Pak, jangan sampai nanti mereka oh nih ternyata tidak layak. Padahal barangkali mungkin pada saat mereka setting di alat itu masih belum sesuai gitu kan dengan apa yang telah ditetapkan oleh pabrikan misalnya. Ya. Jadi mereka buru-buru sehingga ya udah mencatat aja padahal bisa jadi kesalahan operasional bisa jadi gitu. Kejar tayang ya istilahnya. Nah, untuk alat-alat seperti misalnya tensimeter atau yang lain yang connectingnya kalau Iya, iya. memang nggak betul-betul rapat kan ada Ya, bocoran, ya, segala macam. ya. Sehingga pada saat diukur mereka, oh Ya. kebocoran ini terlalu cepat nih misalnya. Nah itu kan jadi tidak layak misalnya. Awareness mereka tuh Pak, Ya, dan ya. tanggung jawab mereka ada pekerjaan mereka itu. Oke. Kemudian Pak dalam aplikasi sehari-hari ya. Iya. Atau kita kan tahu ada Permenkes nomor 54 Iya Pak. tahun 2015 kalau salah ya, Iya. yang mengatur tentang kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan ya untuk melakukan kalibrasi Secara berkala. kesehatan ya, Iya. secara berkala ya minimal setahun sekali kan seperti itu ya. Ini menurut pengamatan Bapak gitu ya, dari sekian kalau nggak salah sekarang ada berapa ribu rumah sakit saya lupa jenis jumlahnya Sekitar 3.000. 3.500 lebih kalau nggak salah ya. Iya. Kemudian juga puskesmas mungkin di atas 10 ribuan lebih ya. Iya. Jadi dia sudah aware terhadap pelayanan uji kalibrasi kira-kira gimana menurut Bapak? Apakah Iya. mereka sudah aware atau belum? Sebetulnya kan ini Pak, rumah sakit ini sampai sejauh ini yang saya amati bahwa mereka memang masih karena ada regulasi, misalnya tuntutan untuk akreditasi, tuntutan untuk kredensial BPJS, itu yang mereka lakukan. Nah, juga karena mungkin saya lihat juga karena keterbatasan anggaran, sehingga mereka hanya memilih alat-alat tertentu yang memang sering digunakan ataupun yang memang ada di fasilitas itu yang dikalibrasi. Nah, jadi belum ada kesadaran dari rumah sakit sebagian besar Pak. Mungkin nggak saya bilang semuanya sih, tapi banyak sekali yang mereka hanya terpaku pada itu, belum kepada pasien safety. Sebetulnya kan tujuan kita kan supaya ini kan aman dan layak digunakan baik terhadap pengguna maupun kepada pasien, harusnya kan seperti itu Pak. Nah ini belum ke arah sana Pak. Apalagi dengan anggaran yang terbatas. Jadi saya nggak tahu ya apakah ini menjadi beban kos operasional mereka terhadap tarif yang ada di rumah sakit, sehingga mereka ditentukan tuh dipilih itu dipilah-pilah berdasarkan jumlah alatnya. Nah ya dalam tanda kutip juga untuk yang rumah sakit tertentu mungkin saya tekan aja lah, dibuat murah lah. Ya tapi kan mungkin kalau menurut saya sih nggak bisa gitu ya. Iya betul. Karena ini kan menyangkut masalah keselamatan ya, baik Iya, betul. keselamatan pasien, Iya. kemudian juga tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan juga mungkin keluarga pasien yang ada di rumah sakit. Iya. Jadi masalah keselamatan kan saya pikir ya
tidak bisa lah dengan alasan dikalahkan oleh kepentingan yang lain ya. Iya betul. Kalau ada beberapa, saya dapat data itu ya, beberapa rumah sakit gitu ya, itu anggaran untuk kalibrasinya Pak, kalau dibandingkan dengan anggaran untuk cleaning service ya, Iya. kemudian jasa security, kemudian juga jasa parkir gitu ya, itu jauh lebih besar anggaran itu dibandingkan dengan biaya kalibrasi ya. Padahal kalibrasi ini kan kaitannya dengan masalah keselamatan ya. Ya jadi saya pikir kesadaran ini barangkali ya yang perlu pemahaman lebih luas ya terutama kepada direksi rumah sakit ya, agar mereka juga mengalokasikan anggaran yang sesuai lah ya, dengan masalah keselamatan ini. Itu mungkin PR tersendiri tuh Pak, bagi Pak Adi dan teman-teman ya, bagaimana bisa melakukan sosialisasi kepada dan juga mungkin di samping kepada direksi rumah sakit gitu, barangkali kepada masyarakat Pak, karena masyarakat juga barangkali sekarang mereka, contoh sederhana Pak, banyak nggak pasien-pasien tuh yang datang ke rumah sakit ya atau ke puskesmas atau sebagainya menanyakan gitu kan, pada saat dia dilakukan pengukuran tekanan darahnya menggunakan tensimeter, mungkin masih sedikit ya yang menanyakan apakah alatnya sudah dikalibrasi atau belum gitu loh. Padahal ini sangat penting ya bagi mereka untuk memastikan bahwa tensi atau tekanan darah dia itu betul-betul akurat gitu. Bisa kita bayangkan ya, kalau misalnya alatnya itu nggak akurat, pada saat itu pasien itu diukur tekanan darahnya, hasilnya misalnya rendah, padahal yang bersangkutan tekanan darahnya tinggi. Nah itu kan akan terjadi kesalahan diagnosa. Betul. Begitu kesalahan diagnosa nanti mungkin terapinya pun beda ya. Berbeda. Ini sangat membahayakan. Nah kalau ada kesadaran masyarakat seperti itu sudah tinggi ya pada saat dia mau dilakukan terapi maupun diagnosa yang menggunakan kesehatan, mereka sudah aware, menanyakan apakah alatnya sudah dikalibrasi, sudah diuji. Ini mungkin juga menjadi sesuatu yang menurut saya sangat powerful ya. Karena dengan adanya kesadaran masyarakat, ada peran serta dari masyarakat, akibatnya kan juga pihak rumah sakit atau pasienkes itu bisa lebih mengutamakan hal seperti itu. Mungkin itu ya Pak ya? Iya betul Pak. Saya pernah ada sedikit pengalaman dulu Pak di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta ya. Jadi memang justru saya dapat informasi dari petugas rumah sakit bahwa pasien itu care di sana. Mereka nggak mau kalau misalnya diukur tensi itu kalau belum ada label kalibrasinya. Oh gitu ya? Iya. Wah, saya luar biasa nih. Tapi mungkin itu untuk pasien tertentu yang memang mereka dalam tanda kutip ya, mereka membayar mahal ya untuk rumah sakit tertentu barangkali. Saking mahal juga mungkin kesadarannya dia sudah tinggi ya. Ini belum kalibrasi. Saya dulu pernah juga Pak di salah satu rumah sakit di Kepulauan Riau waktu itu ya. Jadi itu memang ada ruang bedah. Ya. Nah mereka ternyata tidak mau melaksanakan tindakan bedah itu karena belum dikalibrasi, sudah expire. Dia nggak mau itu Pak. Akhirnya layanan bedah mereka sementara ditutup ya. Mereka alihkan ke rumah sakit lain sampai mereka dapat jaminan bahwa itu alat dikalibrasi. Nah ini saya rasakan juga satu kesadaran dari pengguna tuh yang betul-betul mereka bisa aware ya terhadapnya. Karena mereka juga kan nggak mau disalahin juga kalau terjadi apa-apa juga. Ya karena juga untuk kepentingan bersama kan Pak. Betul. Kepentingan pasien, kepentingan penyedia layanan kesehatan juga ya, rumah sakit puskesmas dan sebagainya. Iya. Itu menjadi sesuatu yang harusnya sih ya sudah familiar. Oke Pak, tadi kita bicara soal itu ya, mutu dan juga mungkin awareness dari masyarakat maupun penyedia layanan kesehatan ya. Kemudian sekarang saya mau bicara tentang ini Pak, kira-kira peluang bisnisnya kayak apa sih Pak? Dan juga mungkin tantangan-tantangannya Pak. Ini Pak ini kan sebagai
juga sekaligus pengusaha ya di Pengusaha. bidang digitalisasi. Iya, betul. Kira-kira gimana peluang bisnisnya dan juga mungkin tantangannya apa Pak? Jadi gini Pak, berdasarkan data yang sebelumnya kan sebetulnya kan gini Pak, kita kan secara sampai saat ini kan mungkin real jumlah alat kesehatan yang ada di seluruh Indonesia kan kita kan masih di kisaran ya. Waktu itu kan yang lama itu kan memang kurang lebih sekitar 2 juta alat yang Lebih ya? 2 juta lebih kan. Yang baru tercover terkalibrasi itu kan mungkin sampai terakhir ini kan, jadi bahkan data yang dari ditampilkan waktu dari Fasiankes waktu itu, dari Yankes ya waktu itu, kami kan pernah diberikan paparan tahun lalu 2024 bulan Februari bahwa cakupan yang sudah terakreditasi, yang sudah terkalibrasi itu tercapai seluruh Indonesia itu kurang lebih sekitar waktu itu sekitar 60% cakupannya. Masih 60 ya? Iya, mereka ingin meningkatkan di tahun 2025 itu 2024 itu menjadi 100%. Itu baru cakupan vaskes saja Pak, belum alatnya. Oke. Berarti cakupan itu artinya jumlah fasilitas kesehatannya ya, rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Iya. Bukan jumlah alat ya Pak Bukan ya? jumlah alatnya. Oke. Jadi kalau kita lihat data yang ditampilkan itu, kemungkinan baru sekitar kurang lebih sekitar 600.000 maksimal Pak. 600.000 dari 2 jutaan ya? Iya. Oh, masih Ini kan berarti kan masih banyak yang belum tertangani. banyak ya. Jadi apakah datanya memang tidak valid? Apakah memang keterbatasan anggaran? Ya. Apakah cakupan wilayahnya yang terlalu luas ya. yang belum tercover? Apakah mungkin mereka juga belum mendapatkan fasilitas itu belum mendapatkan, kita mau kalibrasi kemana nih? Oh gitu. Ya. Jadi artinya di situ kan dari sisi bisnisnya masih bisa berkembang nih Pak. Peluang bisnisnya. Peluang bisnis masih berkembang. Cuma memang kita kecenderungan memang untuk melaksanakan atau mengejar yang di daerah-daerah barat apa segala macam yang memang anggaran yang banyak itu, sehingga bertumbuh ke situ Pak, sehingga terjadi kompetisi biasanya di situ. Nah, ini sebetulnya masih banyak peluangnya, bahkan kami sudah melakukan visitasi terhadap anggota Alfakes yang baru yang mau mengajukan anggota Alfakes itu kalau nggak salah udah sekitar 4. Artinya kan kalau saya lihat dari data-data yang mendapat izin baru itu makin bertambah nih Pak. Oh gitu ya jumlahnya ya? Iya jumlahnya, artinya kan ini peluang bisnis yang menurut saya juga cukup menarik bagi mereka investor itu untuk di sini. Itu tadi dari peluang ya Pak ya? Iya. Tantangannya apa? Nah ini tantangannya Pak. Pertama tentu kalau seandainya kita diberikan izin operasional, itu kan kita harus mengajukan kemampuan layanan kalibrasinya Pak. Kalau jumlah alat kesehatan itu kan banyak ya Pak. Contohnya ada, ini boleh saya sebut ya, tempat saya misalnya. Tempat saya itu kan ada sekitar 122 jenis alat Pak. 122 jenis alat yang sudah diterbitkan izin operasional oleh Kemenkes. Itu kan masih bisa berkembang Pak. Bisa jadi kan bertambah. Nah, tentu semakin bertambahnya cakupan layanan, alat-alat ukur yang diperlukan juga harus semakin bertambah Pak. Ya. Nah jadi kita butuh investasi yang sedikit itu, belum lagi tenaga SDM-nya. Nah, sudah itu terkait dengan kompetisi Pak tadi. Biasanya kan kita masuk ke satu rumah sakit itu kan mungkin nggak cuma kita aja, ada yang lain. Ya. Nah ini kita bisa berkompetisi terkait dengan harga itu biasanya. Nah kalau harga semakin murah, otomatis kalau kita hitung-hitung secara bisnis kan profitnya jadi makin berkurang gitu Pak. Gitu ya. Sementara SDM kita sesuai dengan regulasi, ya kan, UMP atau UMR kan naik tiap tahun nih Pak. Tapi pendapat kita makin berkurang. Analogi saya Pak, analogi ya. Kita kalibrasi ini harga makin diturunkan. Sementara produk lain, produk olahan misalnya makanan atau oleh-oleh itu kan makin meningkat. Ya. Makin mahal. Oh, ini malah makin turun harga. Ini makin turun gitu. Itu tantangan kita Pak. Ini sebetulnya kita ingin menjaga iklimnya supaya kan kita di kalibrasi enaknya apa? Kita sudah punya peraturan pemerintah tentang wajib kalibrasi dibandingkan dengan yang non alkes. Iya. Non alkes mereka nggak ada peraturan yang mengatur mereka wajib kan, tapi mereka jalan gitu Pak. Sebenarnya usaha ini mah enak ya. Artinya gini loh. Usaha yang sifatnya memang mandatory ya. Iya, memang betul Pak. Setiap rumah sakit atau puskesmas atau sebagainya lah ya, itu harus melakukan kan. Artinya kan itu setiap tahun pasti akan dilakukan itu. Betul Pak. Tapi kalau dengan harga yang semakin
menurut ini berarti ada sesuatu yang salah nih Pak. Artinya bagaimana mungkin dari Pak Adi dan teman-teman Alpakes gitu ya bisa membuat apa ya skema pembiayaan yang mungkin lebih rasional lah, dan juga mungkin juga perlu dilakukan suatu apa ya, kalau saya bilang gini loh, memang kalau untuk rumah sakit atau Fasiankes mereka cenderung akan mencari harga termurah ya. Iya betul Pak. Yang tahu seperti itu ya. Iya Pak. Padahal kalau menurut saya Pak, harusnya tidak seperti itu. Iya. Jadi mungkin di sistem apa ya evaluasinya nih Pak, barangkali tidak hanya mengandalkan harga termurah. Iya. Nah, mungkin sistemnya ini yang harus diberikan apa ya masukan kepada rumah sakit bahwa kalau Anda memilih gitu ya sebuah penyedia di bidang kalibrasi tidak hanya semata-mata harga, karena ini menyangkut masalah kualitas kan. Betul Pak ya. Jadi perlu juga diperhatikan beberapa faktor. Iya. Misalnya kan biasanya kalau kita melakukan evaluasi itu pertama masalah administratif ya, administrasi, kemudian teknis, kemudian juga masalah harga baru terakhir kan. Nah dengan memasukkan komponen-komponen teknis tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi menggunakan sistem merit lah Pak, merit system. Iya merit system. Nah, itu barangkali nanti dengan merit system itu dilihat apakah ya perusahaan tersebut sudah mendapat sertifikasi akreditasi dari KAN gitu kan. Ya, lingkupnya juga ya. Kemudian ruang lingkupnya, karena beda dong. Kalau misalnya satu perusahaan yang sudah terakreditasi dengan ruang lingkup yang banyak, tiba-tiba hanya dikalahkan oleh satu perusahaan yang belum terakreditasi dengan hanya harga termurah. Iya betul. Ini kan kacau gitu Pak. Belum lagi dengan faktor-faktor lain ya. Iya. Misalnya ada faktor apakah perusahaan tersebut sudah memiliki aplikasi. Iya. Kemudian jumlah SDM-nya, kemudian juga alat ya, alatnya apakah juga sudah dikalibrasi juga, metode kerjanya dan sebagainya, itu perlu dilakukan perhatian ya. Artinya dengan merit system saya pikir ini akan apa ya lebih fair ya. Betul. Artinya nanti fasilitas kesehatan pun pada saat mendapatkan layanan dari institusi pengemudi itu betul-betul yang memang betul bermutu ya, tidak hanya semata-mata harga murah. Ya syukur-syukur sih ya, ya mutunya bagus, harganya murah. Kan begitu ya. Jadi jangan dibalik, harganya murah, mutunya nggak diperhatikan. Padahal ini sebagai lembaga penjamin kesesuaian ya, ini sangat strategis. Nah itu barangkali Pak nanti bisa dilakukan apa ya seperti sosialisasi atau apalah namanya ya kepada fasilitas pelayanan kesehatan agar dalam memilih atau mengevaluasi penyedia itu tidak hanya semata-mata harga. Mungkin itu Pak ya? Iya betul Pak. Ini salah satu untuk menemukan iklim yang tidak sehat ya Pak. Iya betul. Karena kalau misalnya ini tidak dilakukan, iklim tidak sehatnya dengan banting-banting harga, akhirnya ya memang harganya murah, cuman kan mendapatkan institusi pengemudi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu. Saya pernah Pak, tapi baru di Faskes di DKI, di rumah sakit dan di puskesmas. Karena memang ada pertanyaan dari Faskes, sebetulnya kita kalau belanja kalibrasi ya, kita dapat apa sih? Oh dapat sertifikat. Nah sertifikat itu datanya apa aja yang ditampilkan? Makanya saya coba berdasarkan dari metode kerja yang diterbitkan oleh Kemenkes itu, bahwa ini loh, kalau kalibrasi A itu tidak hanya kelistrikan aja, tidak aja uji fungsi aja, tapi ada uji kinerja dengan parameter yang sekian. Karena begini Pak, contoh, ada satu perusahaan misalnya menawarkan pengujian atau kalibrasi untuk alat laboratorium seperti hematologi analyzer. Yang satu harganya 1,5 juta, yang satu 500. Nah orang kalau melihat ngapain lebih murah aja. Tanpa melihat yang murah ini parameter ukurnya apa, kan tidak apa ya, tidak apple to apple jadinya. Dia yang mahal pasti kan banyak parameter gitu. Nah ini salah satu yang makanya waktu itu saya berikan masukan kepada mereka, jangan semata ini tolong lihat spesifikasi teknisnya ini nanti yang diukur, sehingga nanti pada saat mereka ini kok murah dapatnya apa nih? Cuma ini, wajar kalau ini lebih banyak. Nah itu mungkin yang perlu diperhatikan oleh rumah sakit, puskesmas dan sebagainya yang menerima jasa layanan ini. Barangkali pada saat Anda ditawarkan jasa kalibrasi dengan harga termurah, mungkin perlu dilihat dulu ya
eh, parameter-parameter yang diuji itu apa. Jadi jangan hanya nanti yang diuji hanya satu parameter misalnya, atau ada parameter yang penting misalnya untuk uji keselamatan listrik tidak dilakukan, Iya, yang lainnya dilakukan, atau hanya uji keselamatan listrik saja gitu ya. Ya ini mungkin perlu dilakukan sosialisasi Pak, sedikit kepada pasienkes ya, agar mereka juga memahami bahwa jasa kalibrasi itu tidak semata-mata dilihat dari harganya saja ya. Iya. Perlu dilihat masalah mutu, kemudian juga dilihat juga masalah parameter yang diberikan gitu ya, Iya. atau layanan yang diberikan apa saja. Mungkin itu Pak. Oke, ya. Cuma memang ada beberapa customer yang penting saya dapat label sama sertifikat udah selesai Ya, gitu Pak. itu kan artinya begini Pak, mereka tuh kebutuhan, mereka belum aware terhadap keselamatan menurut saya. Mereka barangkali hanya kebutuhannya administratif ya, mungkin hanya kebutuhan untuk bisa diakreditasi, bisa lulus kredensial BPJS dan sebagainya. Iya. Mungkin hanya itu. Tapi kan kalau kita bicara soal keselamatan baik patient safety maupun lainnya, Iya. saya pikir hal ini harus diperhatikan, tidak hanya soal sertifikat saja gitu loh, tapi juga apa yang dilakukan. Iya. Gitu. Mungkin itu Pak. Jadi saya pikir masalah-masalah yang terkait dengan bagaimana mensosialisasikan gitu ya, agar layanan kalibrasi ini bisa dimengerti Iya. oleh fasilitas pelayanan kesehatan, ini menjadi PR teman-teman Alpakas nih. Betul. Awareness-nya supaya lebih Iya, betul. ditingkatkan. Ya. Oke Pak, barangkali untuk sementara kita diskusinya terkait dengan masalah kalibrasi ya, terkait dengan mutu dan juga menumbuhkan awareness di kalangan masyarakat ya. Ini kita cukupkan dulu ya. Iya, Pak. Nah, mungkin sebelum kita tutup, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan Pak Haji kepada teman-teman sekalian. Ya, ini saya berharap pada teman-teman khususnya yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama yang dari yang terkait dengan mungkin penanggung jawab terhadap layanan kalibrasi dan pengujian dan kalibrasi, kami berharap peran sertanya untuk bisa menumbuh sadarkan kepada pihak Faskes bahwa kalibrasi merupakan satu tools yang sangat penting, bukan hanya semata-mata sebagai beban ataupun persyaratan kewajiban untuk memenuhi persyaratan akreditasi atau kredensial BPJS. Tapi saya berharap terutama yang dari profesi elektromedik, barangkali boleh saya universal elektromedik, supaya betul-betul ini dijaga. Karena biar bagaimanapun kita nanti akan menjadi garda terdepan yang untuk menjamin bahwa alat yang digunakan baik terhadap pasien maupun pengguna ini betul-betul aman dan layak untuk digunakan. Karena ini merupakan kualitas jaminan mutu. Kan kalau rumah sakit jangan sampai sebetulnya rumah sakit ini kan sebetulnya justru alat kesehatan yang harus ditonjolkan, bukan layanan yang lain. Karena itu menyangkut keselamatan jiwa pasien kan sebetulnya juga bagaimana. Barangkali imbauan saya seperti itu aja untuk lebih ditingkatkan lagi. Oke, itu tadi baru bicara soal kalibrasi ya. Padahal ada juga mandatory yang lain Pak, yaitu tentang pemeliharaan. Iya betul Pak. Jadi ada dua hal, satu uji kalibrasi, satu juga pemeliharaan. Nah, nanti mungkin pada sesi yang akan datang kita akan bahas tentang pemeliharaan ya, seperti itu. Jadi demikian pemirsa diskusi kita pagi hari ini dengan Pak Adi Triasto sebagai Ketua Alpakas ya Pak ya. Iya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di periode yang akan datang, kita akan membahas terkait dengan keelektromedicine. Demikian, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasih Pak. Lumayan tadi udah banyak kita diskusi.